Tapi kan kita bikin startup butuh duit, Mas. Makanya untuk membuat sesuatu itu kan butuh duit. Nah, kalau kita nggak punya duit gimana coba? Gimana cara memulainya gitu? Iya, maksudnya kalau nggak punya duit ya memang cari duit sih. Maksudnya dalam konteks sih. Iya, betul. Tapi kan nyari duit nggak hanya dari investor. Maksudnya kalau kita bicara kan bootstrapping kan dengan cara punya tabungan pakai tabungan. Tapi yang jelas pasti kan benar-benar solusi gitu, Mas. Maksudnya kayak startup yang dia kan cuma ngasih makan ikan gitu kan, atau kasih makan ayam gitu kan. Sebenarnya kan udah dilakukan juga gitu kan. Tapi dia olah dengan satu pendekatan teknologi dijalankan. Akhirnya kita harus palu gada dan lain sebagainya. Apakah baik bisnis itu punya mindset palu gada? Ya kalau idealnya semua kalau bisa ideal kan ya kita fokus ya gitu kan. Tapi ya banyak hal juga nggak sesuai rencana. Harus bertahan hidup dan seterusnya. Tim harus tetap dapat penghasilan dan seterusnya. Ya akhirnya apa aja. Makanya walaupun sebenarnya dari awal juga dulu kita nggak kebayang tuh punya edutech gitu ya misalnya gitu kan. Tapi kita lakukan gitu kan. Dengan situasi dan kondisi saat ini di industri startup, apakah masih ada potensi untuk membangun startup dan jadi besar gitu? Masih, Mas. Kenapa? Jadi masalah pasti ada dan butuh solusi. Dan solusi itu bisa dituangkan dalam bentuk startup salah satunya gitu kan. Bangunlah satu solusi gitu kan. Dan perkembangan zaman tuh solusi bisa banyak hal dan itu butuh ide-ide kreatif. Goalsnya bukan aku bangun startup sesimpel dapat investasi dan selesai. Tapi benar-benar ini jadi solusi gitu kan. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat jelata. Nah, kali ini kita lagi ada sama teman-teman dari InnoLabs. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Ya, jadi kita kembali di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup nggak benar-benar hidup gitu. Nah, jadi mungkin boleh kenalan dulu mas-mas yang ganteng-ganteng memperkenalkan diri gitu sama audiens kita. Silahkan. Mungkin dari mana? Dari Novan dulu boleh. Dari Novan, Mas Novan. Dari hostnya. Baik, ya Mas Yordan dan juga teman-teman The Tribes ya. Saya Ardi Wijaya. Di InnoLabs saya di Business Development Consultant-nya. Oke. Gitu. Nah ini rekan saya, bos saya. Mas bos mungkin bisa Bukan. Saya Ardi juga. Jadi kami ini dua Ardi. Dua Ardi ya. Iya. Tapi memang kayak gitu waktu mau berpartner itu memang harus mencari yang namanya yang sama gitu atau gimana, Mas? Iya, dicari banyak kesamaannya. Pokoknya apapun itu kita cari banyak kesamaannya. Jadi saya memanggilnya gimana cara membedakannya? Kalau di kantor sih beliau Pak Ardi, saya Mas Ardi. Oh gitu. Pak Jadi dan Mas. Pak dan Mas gitu ya. Saya pengen jadi D Ardi cuma katanya nggak pantas. Walaupun rambutnya putihan saya kan. Iya. Nah ini kan Pak Ardi dan Mas Ardi gitu kan dari InnoLabs. Mungkin bisa cerita sedikit InnoLabs itu apa gitu supaya teman-teman dapat konteksnya gitu. Iya, kalau saya sih dari lini edukasinya ya, InnoLabs Academy itu ngajak orang-orang gitu ya untuk yuk melek teknologi digital, melek sistem gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini kalau kita enggak ngerti soal update di bidang digital gitu ya, ya selain kudet juga nggak grow ya. Pastinya. Untuk dari segi kompetensi, dari segi bisnis gitu. Bahkan nih yang lagi sering dijalankan sama InnoLabs Academy itu ngasih kuliah terbuka ke kampus-kampus untuk yuk bisa komunikatif dengan AI gitu. Karena banyak sekali mahasiswa yang mirisnya nih ngejadiin AI babu gitu kan. Iya. Iya kan promnya langsung banyak banget kayak gitu kan. Nah, biasanya kopas ini soalnya dosen di kopas. Iya, pasrah bongkoan gitu. Nah kita juga harus belajar komunikasi ya dengan robot, dengan AI. Nah itu kalau di InnoLabs Academy kami juga support untuk mengedukasi publik ya terkait fitur-fitur nih yang didevelop sama InnoLabs Indonesia selaku software house. Nah ini monggo Pak Ardi yang lebih ngerti nih. Jadi InnoLabs itu software house atau edutech atau apa sebetulnya gitu? Nah kalau InnoLabs Indonesia Pak Ardi silakan. Ya, jadi berangkatnya InnoLabs itu software house. Berangkatnya software house. Ya, karena kita rata-rata berangkat dari engineer, bikin aplikasi, berjuang hidup dari situ. Banyak hal lah ya gitu, dan salah satunya kita bentuk itu menghadirkan InnoLabs Academy itu. Jadi itu sebenarnya turunan aja sih. Oh, turunan dari InnoLabs Indonesia tadi gitu ya. Oke. Aku sedikit tergelitik tadi sama statementnya Mas Ardi tadi mengenai bagaimana AI ini dijadikan apa ya? Ada kursusnya ya dalam tanda kutip gitu ya. Ya edukasi. Ada edukasi khusus mengenai bukan bikin AI kan? Bukan bikinnya kan. Jadi apanya? Maksudnya bekerja dengan AI. Bekerja dengan AI-nya gitu. Emang beda gitu. Maksudnya kayak
ya sama aja nggak sih Kak? Maksudnya apa namanya ya, tinggal kalau misalkan buat mahasiswa ya itu tinggal kopas dari soal dosen gitu, proofreading dikit selesai gitu nggak sih? Jadi sebenarnya nih kalau di Innolabs Academy ya, kami mandang AI itu ya kayak startup punya staff gitu kan. Oke. Dalam artian mereka itu kan punya kompetensi dan dinamika masing-masing ya, ada front end, back end. Kalau di ini ya di engineering seperti itu kayak begitu pula dengan AI kan kompetensinya macam-macam ya. Kayak gitu, yang paling umum memang ChatGPT buat curhat gitu kan. Terus juga ada Napkin AI buat bikin infografik dan lain-lain kayak gitu kan. Nah ini kita kan harus mengenal juga mereka itu kompetensinya apa sih kayak gitu, dan kita butuhnya di mereka itu untuk apa. Jadi bukan yang semuanya dikerjain AI gitu. Kami sendiri kadang ngelihat berbagai macam hal gitu ya di digital, kayak caption medsos atau mungkin video yang terlalu AI banget gitu ya, tanpa bagaimana si pembuat promptnya itu bereksplorasi terhadap kompetensi dirinya, itu kayak basi banget gitu nggak sih gitu. Wah ini kelihatan banget AI-nya gitu. Terus yang ide manusianya tuh di mana sih di situ untuk bisa bikin hasil akhirnya itu relate dengan kebutuhan kita gitu loh. Karena banyak sekali nih ya kalau kita coba Innolabs Academy masuk ke kampus-kampus kayak gitu, workshop nih yang bukan kuliah terbuka, jadi intensif 1 hari kami ngasih pelatihan di sana. Disuruh bikin SWOT matrix untuk strategi pemasaran pakai AI deh, bikin promnya kayak gitu ya. Kami udah ngajarin itu prompt per prompt gitu. Jadi dari strategi strength dan opportunity minta promptnya kayak gitu. Enggak, mereka langsung SWOT-nya apa, terus matrixnya sekalian. Udah semenit jadi gitu. Tapi setelah contoh nih ya, yang paling lucu pernah diminta bikin strategi SWOT matrix untuk industri fast food. Di sini kan ada berbagai macam fried chicken lokal kayak gitu ya. Nah, studi kasusnya itu. Terus mereka itu bisa-bisanya bikin promo ngikutin dari AI-nya itu adalah bikin menu makanan sehat. Sekarang sejak kapan ya fried chicken gitu kan, ada fried chicken vegan atau gluten free kayak gitu ya, dengan harga belasan ribu, siapa yang laku gitu kan, siapa yang mau beli kayak gitu kan. Jadi nggak make sense gitu. Mereka kayak ngikut aja gitu. Tapi apakah beda Mas? Maksudnya kayak misalkan tadi kita study case-nya menggunakan AI untuk bikin matrix SWOT lah misalkan gitu. Emang salah kalau misalkan saya pakai ChatGPT itu buatkan saya matrix SWOT The Traps gitu misalkan gitu sebagai media gitu. Emang nggak kayak gitu cara pakai AI gitu maksudnya? Ya kan kita harus analytic thinking juga ya. Nah sekarang kalau misalkan mereka ini nanti mahasiswa manajemen atau ekonomi gitu ya, harus ngadepi investor kayak gitu kan, yang mereka itu pengen uangnya berkembang tapi idenya halu. Hanya istilahnya ngikut AI aja kayak gitu, nggak pakai kemampuan analitiknya, nggak diasah kayak gitu ya. Siapa yang mau naruh uang di situ, siapa bos yang percaya gitu ya dengan strateginya. Gitu. Dan itulah yang salah satunya yang diedukasiin sama Innolabs, bagaimana memiliki critical thinkingnya, analytic thinkingnya untuk bisa menutilize AI itu sendiri gitu ya. Menarik. Berarti bisa dikatakan bahwasanya Innolabs ini adalah startup digital, iya nggak? Iya. Innolabs ini adalah startup digital gitu. Sebenarnya kita kalau menggunakan istilah kita masuk ke semua Mas. Jadi kalau mau dibilang software house ya software house. Dibilang agency ya kita agency juga, karena ada project-project juga. Tapi ada produk yang kita build dan itu sebagai kategori startup, kita startup juga. Gitu. Ngomong berhubung Innolabs ini adalah startup nih, aku pengen ngobrol-ngobrol mengenai dunia startup nih gitu kan. Karena kemarin kita bahas gitu kan, karena ada salah satu teman kita main ke sini gitu kan, bahas masalah startup, dan itu lumayan rame itu feedbacknya, lumayan rame gitu kan. Kita semua tahu bahwasanya citra dari industri startup itu kurang baik sekarang gitu kan. Kurang baik ini kan karena banyak startup besar yang bahkan startup besar aja fraud juga gitu kan. Terus collapse, terus ya kalau misalkan ngomongin tech winter itu kan udah agak lama ya, tapi itu masih kerasa sampai sekarang kayaknya kok belum kembali gairahnya, itu belum kembali kayak mungkin 5-10 tahun yang lalu gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dari Mas dan Pak Ardi sendiri ngelihat situasi industri startup sekarang gimana sih Mas? Pak Ardi dulu deh kayaknya.
Jadi startup sekarang kalau pengalamannya InnoLabs itu sebenarnya saat ini memang tidak seramai sebelumnya ya Mas. Gitu kan. Dulu kan tidak seramainya itu maksudnya dalam konteks apa? Rame omsetnya kayak atau rame investornya kayak atau apa gitu? Rame investornya juga nggak semudah dulu ya. Dulu kita bahkan dicari-cari gitu kan, gitu didatangin dan seterusnya. Bahkan kalau sekarang pun saya nggak tahu ya secara data. Tapi rasanya pertumbuhannya tuh tidak sekencang dulu. Dulu kan kita ada di komunitas gitu kan, ada yang ide-ide baru muncul gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Ya, mungkin juga salah satunya karena investor ada case yang kemarin ya, case berapa startup yang akhirnya terdeteksi ada kasus lah gitu kan. Akhirnya juga investor mulai berhati-hati sehingga juga akhirnya membuat teman-teman yang kita punya ide dan sebagainya juga akhirnya sulit mendapatkan pendanaan misalnya kalau bicara investor gitu kan. Walaupun memang untuk membangun startup nggak hanya dengan cara investor ya gitu kan. Tapi hype-nya nggak sekencang dulu gitu. Dulu kita tuh ada forum, ada komunitas dan seterusnya gitu ya. Ada inkubator banyak dan seterusnya gitu. Gitu. Jadi berdampak sih itu. Sebetulnya kan apa sih Mas yang mendasari kok startup sekarang, maksudnya industri startup sekarang itu kayak jangankan stuck ini kayak grafiknya itu turun gitu, entah dari pemainnya, entah dari pertumbuhan bisnisnya, entah dari investornya gitu. Itu apa sih yang menyebabkan industri startup kita tuh udah gak seseksi dulu gitu? Dunia bahkan ya, bukan Indonesia ya. Gitu. Betul. Ya kalau dari saya melihatnya itu dimulai dari ini ya, kita ngelihat yang besar-besar dulu deh. Karena kan yang besar itu memberikan pengaruh gitu ya. Dia dari publikasinya juga udah gede gitu. Apalagi kalau dari segi kehumasan gitu, jebret masuk media, wah pendanaan rame gitu ya. Sekian T kayak gitu kan. Terus dari mana kayak gitu kan. Nah itu bangga banget kan mereka gitu. Dari kalau saya lihat di sini bersumber dari overexposing gitu ya, overexposing gitu. Saya basicnya kan orang ilmu sosial gitu ya, jadi kadang tuh ngelihat kayak pencitraan kayak gitu nih bisa jadi apa ya, semacam buah si malakama juga gitu sih Mas Yodan gitu kan. Jadi kesannya bangga gitu, wah dapat pendanaan gede kayak gitu kan, terus mulailah cari panggung kemana-mana gitu kan. Terus itu kayak ke-trigger juga gitu kan, ke-trigger untuk cari lagi gitu kan, dengan sering tampil lagi. Nah tapi lupa nih, kadang kalau pemimpin, sosok leader nih keseringan tampil, jadi lupa kalau support sistemnya itu banyak kayak gitu kan. Jadi kan self center ya, jadi hanya kayak ini lo gue kayak gitu, iki lo aku kayak gitu kan. Itunya tuh muncul gitu, sehingga kalau dari sisi internal ini tim kayak kurang dikasih energi. Gitu kan ya, bener sih SDM-nya waktu itu ya karena pendanaan gede gitu ya, dibuai dengan fasilitas yang luar biasa, ada tempat main biliar, terus bahkan ada kasur di kantor, ada perosotan macam-macam bagus kayak begitu kan, jajan nonstop, gratis full free, kopi kayak gitu kan. Nah tapi roh dari si ownernya untuk berfilosofi ya, mulai dari kayak startup ya, ayo kita mulai bareng-bareng gitu ya, itunya hilang. Jadi kayak gap gitu kan, yang satu tampil banget gitu ya, terus timnya disuruh kerja sendiri. Itu satu. Terus yang kedua ini, di saat investor menggelontorkan dana kayak gitu, itu pasti kan ekspektasi itu tinggi, terutama di produk atau program development. Gitu. Ini yang pernah saya dengar mungkin dulu zamannya masa-masa Tech Winter ya, di salah satu ini bukan startup sih, dia udah lebih gede kayak gitu kan, yang dapat pendanaan sekian T, terus CTO-nya, salah satu co-foundernya itu diminta untuk develop sistem A, B, C, banyak banget kayak gitu. Nah salah satunya ini kan sistem untuk booking hotel, booking pesawat, tiket-tiket kayak gitu kan. Awalnya disuruh develop yang berhubungan dengan dunia kuliner kayak gitu. Nah yang sekarang akhirnya itu yang menonjol adalah yang orange tuh gitu, untuk Shopee Food. Shopee Food. Ya gitu kan. Dulu sebelumnya yang biru itu mau mengarah ke situ, kayak order food online seperti itu. Tapi ya
terlepas dari hidup dan mati itu takdir ilahi gitu kan, tapi itu saya ngelihat beritanya kan di saat memang lagi digenjot investor tuh develop sistem itu kan, CTO-nya meninggal kayak gitu. Kena GERD akut waktu itu. Aduh. Kayak gitu. Jadi yang semula kan mau build startup untuk eksplorasi diri, aktualisasi gitu kan, mengembangkan lapangan pekerjaan, jadi menyiksa diri juga. Berarti apakah gara-gara ini, Mas? Maksudnya gitu. Startup ini berlomba untuk mempercantik diri di luar tapi dalamnya tidak diperhatikan? Iya, internalnya itu gak terlalu atau mungkin malah diabaikan gitu ya. Iya, karena terlalu fokus di luar tadi ya, terlalu fokus sama tampilan luarnya iya, gitu. Oke. Yang sebenarnya kalau dari ilmu sosial saya kurang setuju itu disebut wah pencitraan aja gitu, karena basicnya arti pencitraan itu kan bagus gitu. Kalau yang tidak sesuai dengan dalamnya itu namanya kamuflase. Oh beda ya, pencitraan sama kamuflase harus dibedakan gitu ya? Iya, ini saya mengedukasi juga ya. Jadi kalau yang bagus itu pencitraan, tapi kalau yang jelek itu kamuflase. Karena kalau pencitraan harusnya antara apa yang ditampilkan dari di dalam publik, keluar gitu ya? Iya, tapi kalau kamuflase ya itu di luar aja, aslinya nggak gitu. Aslinya kayak gitu ya, oke. Ada dampak dari ini nggak sih, Mas? Kalau aku ngeliat kan kemarin tuh kayak euforia tentang startup dan investasinya itu sangat besar. Justru kalau aku bilang bukan sangat besar lagi, tapi terlalu besar gitu dari yang seharusnya gitu. Nah itu yang saya lihat itu akhirnya menciptakan valuation game di dunia startup gitu. Jadi investor itu saat invest ke sesuatu bisnis, startup itu dia tidak berharap omset startup ini berapa, tapi berharapnya berapa kali lipat kalau dia jual shares-nya dia di next round gitu. Itu berpengaruh nggak sih akhirnya membuat industri kita kayak sekarang gitu? Nah itu kayaknya Pak Ali. Ya, itu berpengaruh banget. Tadi akhirnya apa? Kamuflase. Gimana caranya ketika dia investor udah beli satu startup, dikemas sehingga nanti di next round dia bisa jual lebih ini. Fundamentalnya diabaikan semua gitu kan. Goals awal kan kenapa startup itu hadir? Harusnya idenya adalah jadi solusi kan. Betul. Solusi gitu kan. Tapi dengan ada masuknya investor kadang-kadang udah ngerubah semua. Iya. Jadi itu tadi mungkin leadernya pun juga akhirnya memaksa untuk yang penting aku cantik di luar supaya next round aku bisa valuasinya lebih besar lagi kayak gitu. Mengabaikan yang di dalam kan gitu. Jadi lingkaran setan gitu ya. Iya kan. Betul. Makanya itu tadi akhirnya bubbling pecah udah ya wis gitu. Akhirnya nggak oke buat semua orang. Nah, dengan adanya fenomena-fenomena seperti ini gitu, Mas, apa dampaknya untuk startup kecil? Kan nggak semua startup itu dapat funding, nggak semua, iya kan? Tidak semua banyak juga startup yang benar-benar bootstrap dari bawah gitu kan, yang benar dari daerah. Sebenarnya potensinya bagus tapi nggak sebesar itu gitu. Apa dampaknya buat mereka? Palu gada sih. Iya, yang jelas ya. Jadi dampaknya memang positif atau negatif nih? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau bicara negatif dan akhirnya bicara investor, jadi investor jadi sulit gitu kan. Positifnya salah satunya ya itu jadi lebih organik, lebih dari hati. Jadi gini. Gimana tuh? Gini, walaupun pelan ya, organik itu kan maksudnya walaupun pelan, misalnya kalau dia diinjek gitu kan mungkin bisa dalam waktu singkat dapat 1 juta pengguna gitu kan. Tapi dia walaupun tanpa investor dia bisa jalan walaupun cuma dapat 100. Dan itu pun disampaikan aja. Emang aku dapat 100, itu pertama. Yang kedua, akhirnya jadi solid, mereka berkomunitas gitu kan. Banyak akhirnya muncul komunitas startup yang memang saling mensupport gitu ya, gitu kan. Jadi saling ngobrol, saling curhat gitu. Gimana caranya saling support, saling kolaborasi bahkan gitu. Oke. Kalau mungkin Mas Hadi, iya, itu saya setuju banget sih sama Pak Ardi ya. Kalau dulu mungkin kita zaman di kuliah gitu ya, soal marketing tuh diajari soal market kompetitor, survei kayak gitu kan, gimana mengakuisisi pasar kompetitor.
dalam kondisi sekarang kita eranya kolaborasi kayak gitu. Jadi tadi betul kata Pak Ardi ya, dampak positifnya jadi saling support kayak gitu, karena we're on the same page gitu. Yang dihadapi itu bukan market kompetitor tetapi keadaan. Iya, betul. Maksudnya sama gitu. Dan kebijakan pemerintah. Iya, dan akhirnya kayak jadi seleksi gitu kan. Mana yang benar-benar startup ini untuk solusi atau memang bisa berkembang, atau memang bosnya hanya nyari investor. Yang kayak gitu mereka akhirnya mungkin menjawab yang tadi itu, kenapa sekarang jadi sedikit. Mungkin sebagian founder juga memang goalsnya membuat startup itu untuk mencari investasi gitu kan. Jadi terseleksi sendiri juga gitu. Oke. Nah, mungkin gini, apa namanya? Tapi sedikit cerita Mas ya. Sejujurnya aku tuh senang dengan adanya fenomena kemarin itu startup bubbling gitu. Maksudnya gelembung ini pecah itu aku seneng, karena waktu startup lagi rame-ramenya itu aku sebenarnya adalah salah satu orang yang cukup banyak mengkritisi. Karena aku ngelihat yang pertama, bisnis itu harusnya fundamentalnya adalah cash flow. Setuju. Iya kan? Bukan masalah besar-besaran investment. Iya kan? Tapi fundamental, karena banyak banget tuh. Maksudnya aku ngelihat, wah ini gila valuasinya udah besar gini. Laporan keuangannya minusnya banyak gitu. Gitu. Sulap kan? Itu maksudnya ini aneh banget kan gitu. Maksudnya kamu ngomongin valuasinya besar kayak gini lah, kamu tuh secara bisnis fundamental itu kuat atau enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu itu saya sangat merasakan Mas, untuk cari talent digital itu susahnya minta ampun, gara-gara startup besar itu membayar mereka tinggi. Ya, betul. Jadi rate-nya fresh graduate yang dia tuh ada kemampuan digitalnya itu udah gila-gilaan, dan kita sebagai UMKM ya dalam tanda kutip nggak bakal mampu bayar mereka. Iya betul. Dirasain juga nggak sama Inolab? Sangat. Iya. Betul itu kalau sepintas ya, mungkin agak keluar sedikit ya di luar bidang startup gitu. Beberapa tahun lalu sempat booming ya platform untuk ini booking apa istilahnya tempat penginapan yang murah-murah itu ya, yang kosan eksklusif tapi dibuat kayak hotel gitu, di makeover kayak hotel, dan itu banyak startup dari India. Iya, tahu. Itu kan apa sih? Ya, ada banyak, ada yang merah, ada yang biru kayak gitu kan. Kayak. Itu gaji staffnya aja 2 kalinya manajer di Jogja kan. Saat itu kayak gitu kan. Oke. Jadi yang orang-orang di hotel ini juga dalam hal SDM kayak gitu ya, bersaing juga dengan mereka ini juga sulit gitu. Kesulitan juga ya. Dari segi SDM rekrutmennya, terus juga sama ini karena banyak orang yang akhirnya nggak peduli lah mau kerja di hotel bintang 5 atau bintang 7 ini di kosan eksklusif aja gaji staff 2 kali manajer di Jogja kayak gitu kan. Terus ditambah lagi dengan harga yang nggak make sense. Gitu, itu kan murah banget ya, maksudnya booking kayak gitu dengan fasilitas kasurnya udah empuk enak kayak gitu kan, buat curhat dalam tanda kutip. Curhatnya itu aneh ya, tinggal klik aja pesen gitu kan di HP, di aplikasi kayak begitu kan, itu juga matiin pasar kan waktu itu kayak gitu untuk orang-orang yang punya konsep penginapan butik hotel atau hotel berbintang lah gitu ya. Seperti itu. Jadi sulit hanya ya kan itu tadi, mungkin kembali ke yang insight-nya Mas Yudan tadi, ini laporan keuangannya gimana gitu. Karena saya juga pernah kepo-kepo ya ke para pemilik properti yang di makeover sama aplikasi-aplikasi ini gitu ya. Itu mereka keberatan karena housekeeping saya boncos nih untuk kebersihan aja kayak gitu kan. Nah, terus jadi sebenarnya mereka ini tuh apa sih tujuannya kayak gitu kan, bantu masarin tapi ternyata nggak sustain tempatnya. Hilang gitu. Iya. Nggak sustain gitu. Tempatnya kayak gitu kan, karena perawatannya juga pemilik properti keberatan gitu. Rata-rata kan kontraknya jadi nggak extend, nggak diperpanjang kayak gitu sih. Iya, saya pernah tuh Mas, maksudnya kayak orang ini bahkan belum lulus kuliah gitu. Masih kuliah semester akhir gitu ya. Tanyain gaji berapa, mintanya 7 juta kan di Jogja gitu loh. Tolonglah gitu. Dan maksudnya tuh mereka tuh menggunakan standar rate-nya startup yang dapat pendanaan puluhan miliar itu gitu. Betul. Ya kan kita pendanaannya cuma puluhan ribu nggak bisa ya gitu loh. Maksudnya kayak gitu loh. Nah, terus kira-kira Mas, oke nih sekarang udah bubbling, udah pecah gitu, udah mulai turun industrinya gitu. Apakah terus itu tuh berpengaruh sama
kelangkaan lapangan pekerjaan yang terjadi sekarang di Indonesia menurut Mas Ardi dan Pak Ardi? Jadi kalau yang dirasa oleh Inolab soal kelangkaan sebenarnya tidak juga sih Mas. Maksudnya kalau secara SDM itu masih ada lah ya. Cuma memang agak tricky aja gitu loh, agak tricky dalam kita menguliknya gitu kan. Jadi saya tidak bicara dalam konteks ini tipikal generasi yang gimana ya. Tapi kalau secara teknis gitu kan memang perkembangannya teknologi itu cepat banget gitu kan. Jadi kayak tadi yang disampaikan dengan standar harga 7 juta. Kalau dulu kan mungkin itu di level tadi Mas Adi bilang contohnya staff gitu kan, gitu kan. Kita untuk mencari bicara angka staff yang standar aja itu mungkin secara kualifikasi benar-benar harus diseleksi benar-benar gitu. Betul. Gitu. Jadi karena mungkin sudah terlalu nyaman dengan standarnya selevel itu dengan harga segitu gitu kan. Padahal saat ini kita lagi juga butuh SDM gitu kan, dengan budget segitu tuh harusnya kita bisa harus bisa mencari yang lebih ini. Maksudnya gini, kalau di Inolab lowongan dibuka itu ada aja yang apply. Tetap ada yang apply gitu kan. Tapi rate-nya masuk nggak? Rate-nya masuk. Maksudnya nggak seperti 7 juta tadi, bisa diturunkan. Atau kalau kita mencari yang 7 juta pun yang selevel itu kita benar-benar nguji bener-beneran gitu loh. Ya bukan untuk dalam tanda kutip staff lah ya, bukan untuk staff lah ya gitu ya. Betul. Jadi kayak mereka punya portofolio A to Z gitu kan. Kita benar-benar cek bener-bener gitu loh. Oke. Apalagi kira-kira dampak yang dirasakan sama startup kecil untuk situasi saat ini? Apalagi setelah tadi kan mungkin lebih susah cari investor, ya kan lebih jarang. Tapi baiknya juga terseleksi sendiri tadi secara dampak baiknya. Mungkin kalau dari Mas Ardi bisa nambahin ya. Iya, kalau di Inolabs dulu pas Pak Ardi dan rekan-rekannya ya, Pak Ardi itu dengan 2 orang temannya akan nge-build Inolabs ini gitu. Kalau saya kan pihak eksternal nih sebagai konsultan gitu ya. Itu waktu itu niche banget konsepnya, di mana software medis ya Pak ya. Software medis. Iya, sistem informasi manajemen buat apotek, rumah sakit, klinik seperti itu. Jadinya dalam kondisi seperti ini ya palu gada kayak gitu kan, tapi tetap based on digital ya, core-nya IT seperti itu. Nah kalau dari saya yang bantu di BizDev gitu kan, termasuk nanganin capacity building SDM-nya Inolabs juga. Tantangannya saat ini jadi mengeksplorasi mind mapping sama design thinking SDM-nya. Karena begini, kan kita ada istilahnya awareness lah ya, maksudnya sebagai startup yang mau nggak mau nih untuk survive, oke lah kita palu gada. Jadi secara budget untuk menggaji kan kita ya kalau disuruh tadi yang kayak startup yang dapat pendanaan sekian itu kan sulit ya kayak gitu. Jadinya kami mengeksplorasi nih mereka itu punya talent apa aja sih gitu. Kadang kalau misalkan contoh nih, kami punya SDM tuh accounting saat ini tuh multi talent, bisa desain web. Tapi jabatannya akunting. Akhirnya kan gini, dia tuh pengen kayak gitu kan di eksplorasi, di validasi kemampuan desainnya kayak gitu. Akhirnya kita jadiin freelance, yuk bantuin bikin untuk prototype ya Pak ya, atau apa sih, mock up yang mau ditawarkan klien kayak gitu kan. Jadi kita inilah di luar itu dia freelance sebagai web designer untuk mock up kayak gitu kan ke klien. Terus kedepannya nih punya pengen gimana sih setelah dari Inolabs, atau mungkin sampai kapan nih mau di Inolabs kayak gitu. Kita explore aja gitu, kita terbuka aja kayak begitu. Jadi beda dengan zaman dulu yang perlakuan ke SDM itu adalah kami menyediakan jenjang karir ya, dari staff, supervisor, manager, yang akhirnya senggol-senggolan kan, becok-becokan antar temen kayak gitu kan. Kantor isinya ular semua, curhat mantan budak korporat kayak gitu. Seperti itu. Di Inolabs kita enggak eksplor aja kayak gitu. Jadi kalau seandainya SDM loyal, kita justru eksplorasi bisa apa lagi nih kayak gitu. Jadi biar enggak mentok ya Pak ya, dengan kemampuannya kayak gitu. Tapi mau eksplor apa lagi kalau yang loyal kita begitu. Kalau misalkan yang energik nih, Gen Z kayak gitu ya, design thinkingnya kita lihat kayak gitu, pengen kemana kayak gitu, kamu ngeliat Jogja tuh kayak gimana kayak gitu. Terus tapi nggak takut itu SDM terbaiknya jadi lepas gitu Pak? Maksudnya
dikasih eksplorasi di kemana-mana, terus akhirnya dia dapat tawaran lebih oke terus pindah gitu, gimana? Kembali ke hati tadi sih ya Pak Ardi. Kita udah sering Mas, akhirnya nggak percuma juga baper gitu loh. Percuma aja baper ya. Emang katanya jadi pengusaha nggak boleh baper ya. Oke. Mungkin lanjut dulu Pak. Ya gitu sih, tadi udah cukup sebenarnya. Oke. Terus apakah bisnis tadi kan sempat di-mention bahwasanya akhirnya kita harus palu gada dan lain sebagainya. Apakah baik bisnis itu punya mindset palu gada? Ya kalau saat ini terpaksa ya Pak. Mau nggak mau apa gimana? Ya kalau idealnya semua kalau bisa ideal kan ya kita fokus ya gitu kan. Tapi ya apa namanya, banyak hal juga nggak sesuai rencana gitu kan, dan seterusnya harus bertahan hidup dan seterusnya, tim harus tetap dapat penghasilan dan seterusnya. Ya akhirnya apa aja, makanya salah satunya Inolab Academy itu kan kami lihat ada peluang, kemudian bisa dijalankan, semua terukur, jalankan aja gitu. Walaupun sebenarnya dari awal juga dulu kita nggak kebayang tuh punya apa namanya edutech gitu ya misalnya gitu kan, dan seterusnya. Tapi kita lakukan gitu kan. Oke. Berarti mungkin lebih ke adaptif kali ya kita. Harus agile ya. Iya. Sebagai pengusaha kita, dan itu kan harusnya memang keuntungan sebuah startup yang mana biasanya startup timnya masih kecil gitu kan. Jadi kita kalau mau, kita harusnya bisa lebih agile gitu kan, melihat situasi, ngelihat kondisi, gimana caranya supaya bisa survive gitu ya. Tapi bukan survive untuk bakar-bakar duit. Survive dalam arti sebenarnya. Iya, real survivor. Real. Tapi kadang-kadang capek nggak Mas? Ya berenergi aja terus. Soalnya saya jadi ingat ada nih partnernya Pak Ardi namanya Mas Dian kayak gitu. Kalau ngeliat saya ini Mas Ardi kok ada apinya terus kayak gitu. Oh iya, saya ini ada gas melonnya. Saya masuk mungkin ke pembahasan terakhir, Mas. Oke. Sebelum kita tutup. Dengan situasi dan kondisi saat ini di industri startup gitu. Bagaimana peluang startup kecil lagi akan bertumbuh? Misalkan saya adalah seorang mahasiswa gitu, atau ya baru mau mulai bisnis, baru mau mulai jadi founder gitu. Apakah masih ada potensi untuk saya membangun startup saya dan jadi besar gitu? Saya jawabannya masih Mas. Kenapa? Jadi masalah pasti ada dan butuh solusi gitu kan. Dan solusi itu bisa dituangkan dalam bentuk tadi startup salah satunya gitu kan. Bangunlah satu solusi gitu kan. Dan perkembangan zaman tuh solusi bisa banyak hal, dan itu butuh ide-ide kreatif gitu kan. Tapi yang paling penting memang dijalankan dengan hati tadi kan. Goalsnya bukan aku bangun startup sesimpel dapat investasi dan selesai, tapi benar-benar ini jadi solusi gitu kan. Jalanin aja, walaupun itu cuma dapat tadi mungkin 10 pelanggan, 100 pelanggan, tapi itu loyal gitu, daripada 1000 tapi itu kamuflase tadi atau seperti itu gitu kan. Jadi selama masih ada masalah maka startup itu tetap akan ada gitu ya. Tetap akan ada gitu. Bahkan kami itu pernah punya impian Mas. Maksudnya kalau kami bicara startup ya, kami pengen aja tuh di Inolabs itu setahun itu cuma punya 5 atau 6 klien aja. Tapi kami hajar, kami benar-benar full support mereka. Gitu. Kualitas ya. Kualitas. Gitu. Mas Adi mungkin pendapatnya Mas Adi? Iya, nah ini kalau Inolabs makanya terus bikin Inolabs Academy ya, karena kalau saya lihat dari grassroots-nya gitu, dimana kita mengarahkan gitu kan mindset orang ini terkait perkembangan teknologi digital kayak gitu. Jadi selain mempermudah itu, kita juga harus ini bersinergi gitu, bukan ketergantungan ya kayak gitu, tapi harus bersinergi di mana nanti ini outputnya teknologi ini akan permudah kita ya, karena memang kita ngerti harus dipakainya untuk apa kayak gitu kan, seperti itu. Dan itu pasti akan selalu muncul ya masalah-masalah itu kayak gitu kan. Contoh misalkan nih dari Inolabs punya software apa gitu ya untuk digunakan oleh kliennya seperti itu kan nggak semua orang melek teknologi ya. Nah itu kan perlu diedukasi kayak gitu kan. Contoh saat rilis ini pun rilis software gitu kan, terus dari tim Inolabs sebelum melakukan training gitu ke SDM-nya itu kan sosialisasi. Nah ini kalau dipakai kayak contoh rumah sakit kayak gitu kan, ya dimana semua orang di dalamnya itu harus terdigitalisasi kayak gitu, itu tidak sedikit yang sambat juga. Wah aku ngurusi pasien wae swangel kon ngecek sistem kayak begini kayak gitu kan. Nah itu butuh divisi edukasi gitu. Betul. Seperti itu. Berarti startup masih punya masa depan?
sangat harusnya. Sangat Mas. Sangat ya. Sangat. Sorry, aku tanduk Mas kalau olah jasa. Satu lagi terakhir, nambah pertanyaannya. Oke, misalkan kita mau mulai nih, ada masalah kita mau mulai, walaupun tadi kan katanya sedikit-dikit 10 pelanggan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita bikin startup butuh duit Mas. Makanya untuk membuat sesuatu itu kan butuh duit. Nah kalau kita nggak punya duit gimana coba? Gimana cara memulainya gitu? Iya, maksudnya kalau nggak punya duit ya memang cari duit sih. Maksudnya dalam konteks Iya betul. konteksnya kan, tapi kan nyari duit nggak hanya dari investor. Oh, kan? Maksudnya kalau kita bicara kan bootstrapping tadi kan dengan cara punya tabungan pakai tabungan, punya aset kita bisa jalankan itu aset. Tapi yang jelas pasti kan benar-benar solusi gitu Mas. Maksudnya kayak startup yang kemarin sempat ini kan, dia kan cuma ngasih makan ikan gitu kan, atau kasih makan ayam gitu kan. Sebenarnya kan udah dilakukan juga gitu kan, tapi dia olah dengan satu pendekatan teknologi dijalankan gitu kan. Nah kembali lagi tadi duitnya ya rasanya banyak sih Mas, maksudnya banyak banget lah, maksudnya asal berkomunitas tuh nanti ada solusi lah. Aku ayo bareng-bareng kayak wangi gitu lah. Apalagi Jogja itu gampang banget gitu kita ngobrol banget ya. Gitu kan. Berarti gini sih kayaknya. Kalau kalian mau bikin bisnis tapi kepentok modal dan menyerah, founder mentality-nya kurang guys. Betul. Atau datang ke The Tribes. Iya. Tak ajak nangis bareng nih ini. Karena kita semua rakyat jelata. Kalau podo wae masalahnya. Oke. Kayaknya udah cukup dulu pembahasan kali ini teman-teman. Terima kasih Pak Ardi, Mas Ardi. Siap. Matur nuwun, semoga Sami. yang kita obrolkan tadi cukup bisa memberi pencerahan lah buat teman-teman melihat bagaimana industri startup sekarang gitu kan, dan kira-kira teman-teman bisa mau buat apa gitu. Ingat ya, jangan lupa menyerah gitu teman-teman. Jangan lupa ngopi. Salah ya. Ya jangan patah. Jangan cepat menyerah gitu loh, jangan cepat menyerah. Oke, dan sekali lagi thank you Pak Ardi, Mas Ardi. Jangan lupa teman-teman semuanya like, subscribe dan komen, and see you in the next video. Bye bye. Bye.